Oke. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Andi Utama Wijaksara dengan NIM 2023-31259. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS dari pemrograman SQL, yaitu penjelasan proses pembuatan database dan tabel. Dengan nama database perpustakaan digital memiliki struktur, yaitu pertama ada tabel anggota untuk menyimpan data pengguna perpustakaan. Setiap anggota memiliki ID unik, nama, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua ada tabel buku untuk menyimpan informasi koleksi buku seperti judul, penulis, tahun terbit, stok, dan kategori buku. Yang ketiga, kategori menyediakan daftar kategori buku untuk membantu pengelompokan buku secara tematik. Dan yang keempat, memiliki tabel peminjaman untuk menyimpan data transaksi peminjaman buku oleh anggota dan merupakan tabel relasi antara anggota dan buku. Alasan pemilihan struktur. Yang pertama, pemisahan antara entitas, anggota, buku, kategori, dan mempermudah pengelolaan dan pengembangan. Kedua, ada tabel peminjaman sebagai relasi many to many antara anggota dan buku memungkinkan pencatatan riwayat peminjaman. Yang ketiga, tabel kategori membantu pengelompokan buku secara efisien. Ini adalah tabel anggota, berisikan ID anggota sebagai primary key, nama, alamat, dan nomor telepon. Ini adalah data dari anggota tersebut. Ada 7 data. Yang kedua ada tabel buku. Tabel buku ini memiliki ID buku, judul, penulis, tahun terbit, dan stok. Dan juga ada 7 data buku lengkap dengan penulis, tahun terbit, dan stoknya. Yang ketiga ada tabel kategori. Ada ID kategori dan nama kategori. Dan juga datanya ada 7 data kategori buku. Yang terakhir ada tabel peminjam. Ada ID peminjam untuk primary key dan ID anggota dan ID buku sebagai foreign key-nya. Sekarang masuk ke tujuan dan manfaat pembuatan database. Tujuannya menyediakan sistem informasi digital untuk pengelolaan perpustakaan. Yang kedua ada mencatat data anggota, buku, serta peminjaman secara terstruktur dan efisien. Manfaat mempermudah pencarian pelacakan buku yang sedang dipinjam atau yang tersedia, menyediakan riwayat peminjaman setiap anggota, memudahkan pengelompokan dan pengoleksi buku berdasarkan kategori, dan mengurangi risiko kehilangan data dengan sistem penyimpanan yang rapi dan terhubung. Selanjutnya saya akan menjelaskan relasi antar tabel. Dari anggota ke peminjaman, relasinya one to many. Satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman dengan ID anggota, ID anggota ke anggota, dan ke ID anggota. Buku dan buku ke peminjaman, relasi one to many. Satu buku dipinjam berkali-kali oleh anggota yang berbeda. Biasanya peminjaman ID buku, dan ID buku. Kategori ke buku, relasi one to many. Satu kategori buku memiliki banyak buku dengan kunci asing buku.id underscore kategori ID, dan kategori. Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 4 dan 5. Pada nomor 4, kita disuruh demonstrasi DML atau Data Manipulation Language dengan menggunakan perintah select, insert, update, dan delete. Nah, pertama kita akan mencoba perintah select. Masuk ke perpustakaan, ke SQL, kita ketikkan select.
select from, misalnya buku. Kita running, maka akan menampilkan jenis-jenis buku yang ada. Selanjutnya insert. Dan sintak insert into buku values dengan di sini dalam kurung yang pertama ada nomor 8 dengan judul buku belajar SQL dengan penulisnya Ahmad di tahun 2021 dengan stok 10 buku. Kita akan coba running. Dan berhasil. Kita coba cari di jelajahi, sudah ada tambahan buku yaitu belajar SQL dan penulisnya Ahmad dan tahun terbit tahun 2021 dengan stok 10 buku. Selanjutnya kita akan mencoba update. Kita masuk lagi ke SQL. Yaitu update buku set stok sama dengan stok minus 1 telah mengurangkan 1 minus dengan 1 stok buku non-where ID buku sama dengan 8. 2 coba dijelajahi. Kita coba dijelajahi. Maka stok dari nomor 8 itu belajar SQL yang tadinya 10 menjadi berkurang 1 menjadi 9. Selanjutnya kita akan mencoba delete. Masuk ke SQL. Kita akan mencoba mendelete anggota. Mungkin karena stok. Coba boom. Setelah berhasil dihapus, kita coba cari struktur yang dijelajahi, maka akan hilang nomor kategori dari yang pertama. Selanjutnya yaitu nomor 5, mendemonstrasi perintah SQL lain. Ada count, sum, avg, min, max, dan lain-lain. Kita akan mencoba. Yang pertama ada count. Count itu untuk melihat jumlah total buku. Masuk ke SQL. Select count from Tuhan coba running. Ini ada total 8 buku yang ada. Selanjutnya
itu sum. Kita coba select sum. Stock from buku. Dengan jumlah stok ada 52 stok buku. Kita akan mencoba AVG. Itu adalah jumlah dari rata-rata stok buku yang sudah tersedia. AVG stok from buku. Itu ada 6.500 rata-rata stok. Oh, banyak. Selanjutnya ada tahun terbit. Sudah menjadi tahun terbit terlama. Dengan menggunakan select min tahun terbit penerbit terlama yaitu tahun 2015. Selanjutnya nomor 5 bagian B, scalar function. Yaitu yang pertama upper. Kamu coba upper. Nah, nama dari huruf A yaitu dan sampai paling bawah itu huruf G. Kita coba dari yang lower. Kita lihat ada judul buku yang ditampilkan. Selanjutnya ada length. Terlihat lainnya 345, 345, 43. Sekian video dari saya. Mohon maaf apa ya, ada tutur kata dan ada yang tidak bisa dimengerti. Om, sandi Om.